Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Zan telah meramalkan bahwa Chen Nan mungkin memasuki kejahatan dari kanan, dan menginjakkan kaki di jalan ajaib. Dia diam-diam memasang segel, memperbaiki energi bermusuhan yang telah tumbuh Chen Nan pada hari itu, mencegahnya memasuki dunia gelap, dan tidak ingin gagal pada akhirnya. Apa yang terjadi hari ini hanyalah replika dari 10.000 tahun yang lalu. Spesies ajaib ditanam pada waktu itu dan dilahirkan kembali hari ini, memecahkan segel anjing laut dalam satu gerakan. Mata Chen Nan kosong dan bergumam, Yusin. Yusin, tarian naga. Hari ini aku tidak bisa lagi melihat seorang wanita mati untukku. Dia menaruh setengah hati malaikat ke dalam mulut tarian naga, lalu memotong lengannya sendiri, dan menjatuhkan darah merah cerah di hati malaikat itu. Zijin Shenlong menyingkirkan bajingan yang biasa, menghela nafas, dan berkata, aku masih menggunakan darah nagaku. Seseorang yang aneh yang mahir dalam metode memurnikan pil dapat memperoleh skala setengah cakar naga dan phoenix, dan kemudian dapat mengubahnya menjadi pot obat abadi. Darah Shenlong tidak perlu disempurnakan, itu dapat digambarkan sebagai obat peri kelas 1 di dunia. Darah dari emas ungu 5 cakar Shenlong adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ketika darah Shenlong menetes ke mulut Longwu, pipinya yang pucat secara bertahap sedikit memerah, dan urat-uratnya yang pudar secara bertahap tumbuh lebih lama. Pada saat ini, Oriental Phoenix, Little Princess, Kevin, Leng Feng dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari jarak ke depan, dan setelah menyaksikan keadaan tarian naga pada saat ini, semua orang menunjukkan kekhawatiran mereka. Kemudian, Chu Yue dan Mengkir juga bergegas ke tempat kejadian. Chu Yue berkata, cepat mengirim gadis naga ke istana, aku memerintahkan seseorang untuk menemukan dokter untuk mengobatinya. Chen Nan tidak membuat pernyataan apapun, dan memegang tarian naga ke istana bersama putri. Meskipun semua orang memperhatikan Zijin Shenlong di udara, mereka tidak menunjukkan banyak kejutan, karena terlalu banyak hal luar biasa terjadi malam ini, dan saraf semua orang mati rasa. Hari ini, Dewa Naga Zijin memiliki permusuhan besar, dan sangat bersemangat. Setelah tenang, rasanya untuk menyingkirkan pelakunya, perlu untuk mengembalikan Long Yuan dan memperbaikinya untuk memperbaikinya. Pada saat itu, ia mulai menggerakkan otaknya yang bengkok dan memulai gagasan tentang toko obat istana. Ia tidak mengikuti kerumunan dan dengan cepat bergabung ke dalam malam. Setelah pemeriksaan oleh dokter kerajaan, ditemukan bahwa meskipun ada retakan di banyak bagian organ dalam Dragon Dance, itu penyembuhan pada tingkat yang lambat dan diharapkan dapat sepenuhnya pulih setelah periode waktu tertentu. Semua orang memandang Chen Nan bersama, bertanya-tanya apa yang telah dia berikan obat mujarab untuk pakaian dan sanaga. Chen Nan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia berbalik dan kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh Chu Yue. Setelah segel dibuka, aliran udara yang sebenarnya di tubuhnya berlari ke depan untuk sementara waktu, dan berlari ke belakang untuk sementara waktu. Cahaya emas dan hitamnya di tubuh terus berubah, yang tampak sangat aneh. Hati terlahir dari hati, iblis terlahir dari hati, tetapi aku masih asli aku, ayah, kamu sudah memikirkannya. Chen Nan bermeditasi dan menyesuaikan laju, tetapi tidak peduli seberapa terkendali, arah ki sejati dalam tubuh tidak dapat diperbaiki dalam gerakan maju, dan positif dan negatif selalu berubah. Dia menemukan di bawah matanya bahwa proporsi ki hitam dan cerah di tubuhnya sama dengan ki emas, dan dua kis dengan warna berbeda dengan cepat bergabung pada kecepatan yang luar biasa, dan satu emas atau gelap cepat menghilang, energi fusi sejati perlahan berubah menjadi emas. Ungu. Meskipun Chen Nan terkejut, tapi dia tidak panik, dia tidak lagi dengan sengaja mengoperasikan Suan Gong, dan renki di tubuhnya terus berubah arah. Pada akhirnya dia menjadi lebih dan lebih tenang di dalam hatinya, dan secara bertahap memasuki keadaan melupakan hal-hal, terbenam dalam seni bela diri yang indah. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan berbagai tren seni bela diri Suangong. Gambar-gambar keluarga Suangong muncul di pikirannya. Banyak masalah seni bela diri yang tidak jelas pada hari kerja secara bertahap menjadi jelas sekarang. Sebentar kemudian wilayahnya terangkat ke dunia baru. Malam ini, cahaya dua warna kamar Chen Nan menyala terus-menerus, dan cahaya dua warna tidak menghilang sampai langit akan menyala, tetapi kemudian perasaan depresi yang tak terkatakan secara bertahap muncul dari kamar Chen Nan. Di halaman yang sama, Kevin, Leng Feng dan yang lainnya di kamar lain terbangun pada waktu yang sama. Para siswa dari 4 perguruan tinggi ini merasakan tekanan yang besar. Semua orang berlari keluar dari ruangan. Mereka melihat kamar Chen Nan di halaman dengan terkejut. Dua warna cahaya di sana telah menghilang, dan cat hitam gelap. Fluktuasi mengerikan keluar dari sana. Entah bagaimana, semua orang merasa bahwa jendela gelap itu seperti jurang neraka, seolah-olah ada iblis yang tak ada bandingannya yang bersembunyi di dalamnya, dan tidak ada jejak kesejukan di hati siapapun. Pada saat ini, fluktuasi horor yang keluar dari cat gelap menjadi lebih dan lebih intens, dan tekanan pada orang-orang juga meningkat. Akhirnya, rumah itu tidak bisa lagi menahan dampak dari tekanan yang kuat dan hancur berkobar-kobar. Chen Nan memejamkan mata, tangannya terus bergerak, dan dia menghasilkan sidik jari aneh satu demi satu, fluktuasi teror muncul dari jari-jarinya. Legenda mengatakan bahwa seseorang dengan keterampilan luar biasa, melalui meterai, dapat menunjukkan hukum terlarang dengan kekuatan luar biasa. Menurut legenda, ketika beberapa Suangong beroperasi, jika perapal mantra sepenuhnya mematuhi esensi Suangong, itu juga secara tidak sadar akan menghasilkan berbagai jenis segel. Dalam hal ini, segel yang dihasilkan disebut fase eksternal, Suangong. Jelas,
Chen Nan saat ini menjalankan Xuan Gong, dan dia telah jatuh ke dunia halus, dan tubuh dan pikirannya sepenuhnya selaras dengan latihan. Pada saat ini, fase dilahirkan oleh Fa, dan segel dibuat oleh dirinya sendiri. Ini adalah reaksi alami setelah jatuh ke keajaiban. Banyak tuan muda di samping hadirin menunjukkan keheranan mereka, tidak hanya iri padanya ke dunia seni bela diri yang luar biasa, tetapi juga terkejut dengan misteri dan dominasi misteri keluarganya. Pada saat ini, banyak penjaga istana datang ke sini. Suara perlindungan tubuh Chen Nan menghancurkan rumah tadi, dan suara yang terjadi begitu menakjubkan sehingga menarik semua tuan yang menjaga istana untuk datang ke sini. Putri Chu Yue dan peri mengkir dari Tanah Suci Dantai juga bergegas ke tempat kejadian setelah melihat situasinya, mereka menyadari bahwa ada alarm palsu dan Chu Yue menyapu banyak penjaga. Pada saat ini, Chen Nan terbangun dari dunia bela diri misterius, dan pada saat Yin Fa berhenti, tubuhnya meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Sebuah kekuatan luar biasa meletus dari tubuhnya, seperti gelombang besar yang menyapu dunia. Beberapa rumah di dekatnya terbang ke udara dalam sekejap, dan kemudian meledak tiba-tiba, kekuatan gunung dan laut sejak Chen Nan dari mana-mana. Banyak tuan muda di halaman terbang kembali untuk menghindari teror yang melonjak. Putri kecil dan Oriental Phoenix kebetulan datang dari kejauhan, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berdua membuka mulut dengan terkejut. Memegang Xiaoyu di tangannya, sang putri kecil berkata. Dengan udara, bajingan itu menjadi lebih buruk lagi, penuh kebencian. Mata Phoenix Timur juga berubah, dan akhirnya menghela nafas, berkata, sungguh menakjubkan. Di dekatnya, para siswa dari 4 perguruan tinggi terkejut dan iri pada Chen Nan. Mereka mengerti bahwa kultivasi Chen Nan telah sangat meningkat saat ini. Chu Yue, putri agung dari zaman yang megah, melewati cahaya dingin di matanya, dan dia sudah mengambil kesempatan membunuh itu. Tetapi setelah berpikir dengan tenang, dia secara bertahap menekan dorongan itu dalam sekejap. Bahkan jika seorang kultivator memiliki kemampuan untuk menguasai langit, tidak mungkin untuk bertarung melawan suatu negara kecuali jika basis kultivasi mencapai tak terkalahkan urutan ke-6 yang legendaris. Yang paling penting adalah bahwa monster tua itu pernah memberitahu Chu Yue bahwa dia diberitahu untuk tidak bertindak gegabah. Chu Yue melirik menger di sebelahnya, dan mendapati bahwa hawa dingin yang mematikan di mata saudara perempuannya lebih kuat daripada niatnya yang membunuh. Chen Nan membuka matanya. 2 rumah besar berwarna ungu keemasan muncul dari matanya, dan panjangnya setengah meter. Dia meraung di langit, dan rambutnya yang gelap dan hitam menari-nari liar, seperti setan. Dia melukis King Fang Fang Tian dengan tangannya dan menusuk ke langit dengan satu tangan. Sebuah tenda ungu-ungu setinggi 7 kaki langsung ke langit, seperti kilat yang menyala-nyala, menghancurkan kehampaan. Di halaman, ada angin kencang, pasir dan batu yang beterbangan, semua ubin yang pecah dan langit-langit sisa mengapung, berputar dengan keras di sekitar Chen Nan seperti iblis. Ilahi, setan, semua manusia, ledakan. Setelah ledakan keras, semua puing-puing di langit berubah menjadi pasir halus, dan angin kencang tetap berdiri, dan debu berserakan di tanah. Chen Nan memegang tombak dan berdiri di lapangan, dan alat pernapasan yang kuat menyatu dalam tubuh. Wajah Meng Keer berubah dan berubah lagi, tetapi pada akhirnya dia masih menunjukkan wajah yang cemerlang. Dia tersenyum sedikit, selamat kepada Brother Chen atas pencapaiannya yang luar biasa, dan 10 master muda terbaik di benua timur untuk mengubah satu orang. Leng Feng terkejut, master tingkat 4, Tuan Kuaso Peerless. Semua orang terkejut, dan ada banyak diskusi segera. Master Orde keempat adalah Master Kuaso Peerless, satu langkah menjauh dari dunia Orde kelima yang sebenarnya. Chen Nan melintasi tingkat menengah tingkat keempat dan melangkah langsung ke bidang daceng tingkat keempat. Ini adalah lompatan ke depan. Pertemuan dengan tarian naga ini hanyalah kemunculan kembali adegan kematian Yusin 10.000 tahun yang lalu, merobek bekas luka terbesar di hati Chen Nan. Pada saat itu dia keras, potensi tubuhnya sepenuhnya dilepaskan, dan dia hampir mendapat masalah. Namun, pada akhirnya, dia diberkati oleh kemalangan, ketika potensi fisiknya sepenuhnya diberikan, kekuatan yang tak tertandingi menembus meridian kecil dari bidang yang tidak diketahui. Kemudian ia jatuh ke dalam keadaan halus, dan banyak masalah seni bela diri yang masuk akal berangsur-angsur bergabung dalam lingkungan seni bela diri yang indah itu, dan dalam keadaan itu, Si Wei akhirnya melompat ke ketinggian yang baru. Tanpa penindasan segel sihir, ki hitam dan cerah bermutasi berasimilasi ki emas, sampai keduanya sama, dan kemudian perlahan-lahan bergabung menjadi ki ungu. Energi sebenarnya setelah fusi tampaknya lebih halus daripada sebelumnya tapi Chen Nan juga mencium sedikit bahaya. Sekarang Xuan Gong secara spontan membalikkan separuh waktu, jadi teruskan, di jalan kultivasi pergi, dia mungkin benar-benar ingin memulai jalan yang tidak bisa kembali. Pada saat ini, cahaya menyala di mata Chen Nan, dan dia akhirnya merasakan. Perilaku kultivasi sejati Mengker, yang terus-menerus berfluktuasi dan berfluktuasi antara tingkat menengah tingkat keempat dan dunia daceng tingkat keempat. Ini benar-benar menakjubkan. Sebelumnya, Chen Nanxiu tidak sebagus Mengker, dan dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, jadi dia tidak bisa selalu merasakan dengan jelas tingkat latihan kultivasinya yang telah dicapai. Chen Nan diam-diam berkata, itu terus berfluktuasi antara perantara tingkat 4 dan penguasa tingkat 4, yang aneh. Selain itu, ada kekuatan mengerikan yang disegel di tubuhnya. Wanita ini membuat sulit berspekulasi. Pada saat ini, Kelly, salah satu dari 10 penguasa top di barat, melayang ke udara dari halaman tidak jauh, dan perlahan-lahan terbang ke sini.
Mata Chen Nan melotot, dan dia merasakan fluktuasi kuat unsur-unsur magis di sekitar Kelly. Sampai sekarang, ketika dia melangkah ke bidang daceng urutan keempat, dia tidak tahu betapa mengerikannya 10 master utama seperti Kelly dan Mengkir. Selamat kepada Brother Chen Xiu untuk lompatan besar ke depan, dan sekarang aku akhirnya tahu seberapa kuat 10 master teratas di benua timur. Tawa Kelly yang tulus datang dari udara, dan perlahan-lahan ia mendarat di halaman. Chen Nan menyingkirkan tombak dan berjalan menuju kerumunan. Berikutnya adalah beberapa ucapan sopan. Semua orang memandangi Chen Nan dengan mata yang aneh. Pria ini baru lebih dari setengah tahun sejak debutnya, tetapi peristiwa besar yang berkaitan dengannya adalah satu demi satu. Pada generasi yang lebih muda, hanya sedikit orang yang bisa pertandingan. Terutama saat ini ketika dia menundukkan busurnya dan hampir menembak malaikat, ini seperti fantasi, diharapkan akan menyebar ke seluruh daratan dalam beberapa hari, dan itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Kemajuan besar Chen Nan saat ini memang hujan tepat waktu. Kalau tidak, dengan nama saat ini, jika tidak ada kekuatan, 10 besar, saya khawatir banyak anak muda akan merasa tidak puas. Semua orang muda senang dengan Chen Nan, dan halaman yang rusak sangat hidup. 2 hari kemudian, tarian naga yang terluka parah terbangun karena koma. Tarian naga, kamu akhirnya bangun. Chen Nan menutup tangannya dan berhenti bekerja. Dalam 2 hari terakhir, ia terus-menerus menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuh Long Wu dan perlahan-lahan membantunya menyembuhkan tubuh. Efeknya luar biasa, ia terbangun pada hari keempat dan kelima yang diharapkan oleh dokter, setengah jam sebelumnya. Long Wu membuka matanya dengan bingung, dan kemudian matanya berangsur-angsur tercerahkan. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kabarmu di kamar saya, Bui, tidak berusaha untuk berperilaku salah padaku. Chen Nan tidak bisa berkata apa-apa, aku tidak menyangka ini akan terjadi ketika Dragon Dance terbangun, tapi itu benar-benar gaya yang dulu. Namun, Chen Nan tertawa lagi, dan dia menemukan warna Hui Fu berkedip di sepasang mata pintar bermata naga. Bagaimana perasaanmu tentang Dragon Dance? Dia mengulurkan tangan dan mengambil denyut nadi, bertanya-tanya apakah gangguan di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Oh, sampahmu benar-benar. Kali ini Dragon Dance memang agak malu. Dia memanjat 2 awan merah di wajah kecantikan pucatnya. Dia buru-buru mengibaskan tangan besar Chen Nan dan berkata, jangan menyentuh saya. Pada saat ini, ada tawa di luar, hihi, jangan takut dengan Sister Long Wu, aku di sini. Semburan angin harum masuk ke dalam rumah, dan putri kecil itu bergegas masuk dengan cepat. Mata besarnya terus berputar, menyapu Long Wu dan Chen Nan. Saudari Long Wu, apakah ada seseorang yang menggertakmu? Aku akan memanggilmu untuk menangkap orang cabul. Long Wu tertawa, kamu bisa menjadi putri dalam masalah kecil, bagaimana bisa kamu? Begitu nakal, ayo, biarkan kakakmu memeluk. Chen Nan sedikit terkejut, merasa bahwa setelah tarian naga bangun kali ini, sepertinya suasana hatinya tidak lagi tertekan seperti dulu. Sang putri kecil terkikik, dan dia berjalan dengan lembut untuk duduk di samping tempat tidur, tetapi dia tidak berani bersandar terlalu dekat. Ketika dia berada di Akademi Kamikaze, dia sudah tahu bahwa tarian naga suka menggoda gadis-gadis. Dalam keadaan normal, dia akan menjaga jarak tertentu dari tarian naga. Saudari Long Wu, apakah kamu merasa jauh lebih baik? Aku khawatir akan mati dalam 2 hari ini. Putri kecil itu tersenyum manis, dan bertanya kepada naga-naga hangat. Roh iblis kentut, ini adalah evaluasi Chen Nan tentang putri kecil. Jangan berani-berani memarahiku, hati-hati, aku akan meminta seseorang untuk memotong kepalamu. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan ganas. Sebenarnya, begitu dia kembali ke istana, dia ingin menemukan seseorang untuk membersihkan Chen Nan dan Kelly, tetapi Chu Yue menghentikannya. Pada saat ini, langkah kaki terdengar lagi di halaman, dan orang kuat muda dari 4 perguruan tinggi datang untuk melihat tarian naga bersama setelah menerima berita. Segera setelah itu, Putri Chang Yue, Mengker, dan Kelly tiba di sini. Semua orang sangat senang melihat Long Wu terbangun dari koma, terutama Putri Panjang Chu Yue sangat peduli padanya, mengambil tangannya, dan menyuruhnya merawatnya, dan pada saat yang sama, dia memerintahkan dokter untuk mengambil yang terbaik abadi di istana datang untuk memberi makan tubuh untuk tarian naga. Chen Nan mencibir. Dia telah mengetahui bahwa keluarga tarian naga berada di peringkat 10 besar keluarga pembudidaya di Cina Timur. Hanya karena ini dia ingin datang ke Putri Zhu Yue. Setelah setengah jam, Chen Nan harus memberikan energi sejati kepada tarian naga, untuk mengatur nafas dalam yang tidak teratur, semua orang di rumah mundur. Terima kasih atas tarian naga. Chen Nan duduk di kursi di depan tempat tidur dan memberikan nada lembut kepada tarian naga setelah memberikan energi sejatinya. Pada saat ini, wajah Long Wu berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan pipinya yang pucat berangsur-angsur mulai memiliki darah. Dia menghela nafas dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Dari kota dosa hingga kaisar kerajaan Chu, tercerahkan saya tanpa Anda sepanjang jalan, saya pikir saya mungkin. Alasan saya menyelamatkan Anda saat ini adalah juga untuk mengambil ini untuk mengakhiri hidup saya. Petik 2. Chen Nanji berkata, apakah kamu tidak benar-benar ingin menghindari tarian naga? Kamu seharusnya tidak tertekan, mungkin 1 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun, kamu perlahan-lahan akan melupakan apa yang terjadi. Kamu bukan untuk dirimu sendiri pikirkan tentang hal ini, pikirkan juga tentang orang tuamu. Mereka baru saja kehilangan seorang putra. Apakah kamu tega membiarkan mereka kehilangan seorang anak perempuan lagi? Chen Nan malu mengucapkan kata-kata ini.
Dia tidak seperti ini 10.000 tahun yang lalu. Long Wei tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu repot mencerahkanku lagi. Setelah aku mati, aku menyadari bahwa masih ada banyak hal indah di dunia ini yang harus aku rindu. Aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri. Haha, aku akan mengatakan, bagaimana mungkin seekor naga menari seterang matahari, menjadi seperti seorang gadis kecil yang menangis dan menangis dalam keadaan biasa. Oke, kamu mengejekku dengan cara menyamar, belum lama ini. Long Wu melemparkan pukulan padanya, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, dan berkata, alasan mengapa aku menyelamatkanmu kali ini, alasannya sudah dijelaskan, jangan kamu pikirkan tentang itu. Petik 2. Yah, aku tidak memikirkannya. Aku hanya tahu bahwa seorang gadis cantik pernah menyelamatkan seorang pria dengan hidupnya. Kalian tidak berbicara omong kosong. Wajah Long Wu berubah sedikit merah, dan dia dengan cepat menghentikan Chen Nan. Dia tahu bahwa jika dia membiarkannya berbicara omong kosong lagi, pria ini harus mengatakan sesuatu yang akan membuatnya tersipu dan demam. Selanjutnya, di bawah antusiasme paksa Chen Nan, dia memberi Long Wu semangkuk bubur obat, dan kemudian menyuruhnya berkultivasi dengan hati-hati, dan kemudian bereinkarnasi untuk pergi. Setelah ruangan menjadi tenang, Long Wu menghela nafas. Meskipun dia tampak lebih ceria di permukaan, hatinya masih tertekan bagaimana dia bisa melupakan Qianlong dalam waktu singkat. Dalam 2 hari koma, peristiwa masa lalu dari 2 dekade terakhir telah muncul dalam benaknya satu persatu, sekali, memudar, kekal. Tertawa, air mata, menyentuh adegan penuh bunga, seolah kemarin. Setelah koma, suasana hati Long Wu perlahan berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, biarkan masa lalu terbang. 3 hari setelah perang istana kerajaan, monster tua itu kembali dengan sembunyi-sembunyi, setelah dia melihat Kaisar Chu dan Sima Lingkong, seorang Master Orde 5, Zhao Chenan bertemu di ruang rahasia. Ketika Chen Nan melihatnya, dia terkejut, lelaki tua dengan rambutnya terurai, berlumuran darah, dan tampak sangat menakutkan. Para monster tua jauh lebih tua dari sebelumnya, dan rambut mereka sebagian besar hilang. Kulit keriput seperti kulit jeruk keriput gelombang www.metelnovel.com gelombang tidak ada nafas kehidupan, dan keadaan orang kuat tak terkalahkan yang menyaksikan dunia di atas istana hilang. Pada saat ini dia terlihat sangat lemah. Senior, kamu. Meskipun Chen Nan memiliki tebakan kasar di dalam hatinya, dia masih agak terkejut dengan kondisinya saat ini. Monster tua itu akan berbicara, dan tiba-tiba batuk hebat. Darah merah mengalir dari sudut mulutnya, membuat wajahnya yang keriput dan pucat bahkan lebih menakutkan. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Chen Nan untuk duduk, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mengerikan, kekacauan akan datang. Apa yang terjadi pada senior dalam beberapa hari terakhir? Chen Nan bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat monster tua itu. Mengambil contoh budidaya monster tua, jika Anda ingin melarikan diri dalam pertempuran orang kuat yang tak terkalahkan, Anda harus bisa mundur dengan tenang. Dalam keadaan memalukan ini yang tidak akan jatuh, ia harus berpartisipasi dalam perburuan harta dari awal sampai akhir. Mengerikan, mengerikan. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada pria yang begitu kuat di dunia manusia. Kamu pasti tahu siapa yang kubicarakan, dan aku tidak berharap dia hidup kembali setelah ribuan tahun kematian. Ada sedikit rasa takut di wajahnya, yang sangat berbeda dari posturnya yang biasanya, yang menunjukkan bahwa iblis besar itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Kamu belum melihat penampilan iblis besar di kemudian hari, kamu tidak akan pernah bisa menebak seberapa kuatnya dia. Monster tua itu sepertinya mengingat pemandangan yang mengerikan pada waktu itu, wajahnya menjadi pucat dan dadanya bergelombang keras untuk sementara waktu. Sebelum dia tenang, dia menghela nafas dan berkata, kekuatan setan besar telah jauh melebihi batas yang diizinkan oleh dunia manusia. Tidak mungkin bagi orang seperti dia untuk tinggal di dunia ini lagi, tetapi dia menyegel dirinya di dunia. Dia adalah dewa di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aku tahu kekacauan akan dimulai. Petik 2. Chen Nan menganggukkan kepalanya dan setuju bahwa ketika Si Wei tiba di dunia seperti itu, benar-benar tidak ada lawan di dunia manusia, kecuali dia menemukan keberadaan yang luar biasa seperti dewa dan setan tidak dikenal yang mati di jedi. Ini benar-benar mimpi buruk bagiku. Aku belum pernah bertemu lawanku selama hampir 100 tahun, tapi kali ini, aku benar-benar kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri. Monster tua itu berkata dengan penuh semangat, itu akan dikalahkan oleh monster itu. Bagaimanapun juga, saya tahu beberapa perinciannya, tetapi saya dipermalukan oleh 2 biksu yang tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Saya benar-benar merasa terhina. Petik 2. Bagaimana mengatakannya? Tanya Chen Nan. Kamu harus melihat Tai Chi dan Jaderui. Kedua senjata ajaib itu jelas merupakan harta dari 2 biksu yang dibudidayakan hingga tingkat tertinggi. Metode budidaya 2 pria ini bahkan lebih baik daripada iblis. Kedua senjata sihir itu ada gelombang teror yang menakutkan, dan semua orang dikepung. Petik 2. Ternyata pada hari itu Yurui dan Tai Chi mengirim medan kekuatan yang kuat, memenjarakan mereka semua, dan si goblin tua bergegas mati. Adapun orang lain, beberapa melarikan diri seperti dia, sementara yang lain enggan menyerahkan artefak mereka dan terus melibatkan diri dengan iblis besar dan 2 senjata sihir misterius. Chen Nan terkagum-kagum. Dia tahu detail Taiji dan Jaderui. Di mana senjata ajaib tahu. Ini adalah gunung berapi aktif padanya. Monster tua itu menghela nafas dan menenangkan kegembiraannya,
berkata, aku melihat kedua senjata ajaib itu terbang tidak jauh darimu, apakah kamu merasakan napas keduanya? Chen Nan merasa lucu, monster tua itu adalah pendahuluan, selalu berpikir bahwa dua senjata ajaib milik biksu yang mulia, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Yurui dan Tai Chi memiliki kesadaran diri dan tinggal di dalam dirinya. Artefak yang digali tidak pernah diperoleh, busur Hou Yi hilang, dan aku masih terluka parah, sayangnya. Monster tua itu menghela nafas dan berkata, aku tahu bahwa pasti ada keberadaan yang tak terbayangkan di dunia ini, tapi aku tidak berharap aku akan menghadapinya suatu hari nanti. Tetapi beruntung bisa melarikan diri di tangan orang kuat yang tiada bandingnya. Petik 2. Alasan mengapa monster tua itu memanggil Chen Nan untuk berbicara adalah karena dia melihat sosok Yurui dan Tai Chi terbang di sampingnya, mencoba menanyakan apakah dia merasakan napas pemiliknya. Jelas, dia tidak bisa mendapat kabar dari Chen Nan. Tapi Chen Nan ragu, dia pikir monster tua itu mungkin telah melihat sesuatu. Mungkin dia sudah tahu bahwa kedua senjata ajaib itu ada hubungannya dengan dia, tetapi dia hanya bertindak konyol. Memikirkan hal ini, Chen Nan memiliki beberapa tindakan pencegahan, dan kemudian mulai mengeksplorasi rincian hari itu. Sayangnya, monster tua itu terjerat dengan semua orang di tengah malam, terluka parah dan sekarat, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar dari medan kekuatan yang kuat. Kemudian, dia menghabiskan 3 hari di sebuah gua kuno di gunung besar, dan tidak mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian, apa? Senior, apakah kamu tahu dari mana artefak yang digali itu berasal? Mendengar telapak tangan Giok Chenan, mata monster tua itu menyipit, dan sedikit cahaya muncul di celah itu. Dia sangat enggan untuk mengatakan, dewa ini mungkin sangat besar, tapi sayangnya itu tidak pernah jatuh ke tanganku. Kalau tidak, bukan tidak mungkin untuk menembus hidup dan mati dengan kekuatannya. Petik 2. Wajah monster tua itu penuh penyesalan, dan matanya penuh kesepian, tidak mau, marah dan sebagainya. Dia sering menghela nafas dan berkata, jika itu adalah harta biasa, bagaimana bisa selama itu? Monster-monster tua yang tidak dilahirkan khawatir, bahkan para malaikat barat telah datang ke dunia, dan orang bisa membayangkan betapa menakjubkannya harta ini. Jika saya tidak salah, telapak batu giok ini mungkin menjadi tangan kiri dewa legendaris. Petik 2. Tangan kiri Tuhan. Wajah Chen Nan penuh kejutan dan kebingungan. Ya, itu sangat mungkin menjadi tangan kiri dewa legendaris. Saya pikir masalah ini jarang diketahui di dunia kecuali saya. Ketika saya masih muda, saya pernah bepergian di benua barat dan bertemu dengan seorang lansia dari gereja Guangming. Penyihir tua itu, dalam keadaan mabuk, dia mengeluarkan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Tentu saja, ada beberapa fragmen, tetapi jika itu cukup untuk mengejutkan dunia, salah satu fragmen yang rusak adalah Left Hand Event. Petik 2. Chen Nan benar-benar tertarik, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa tangan kiri Tuhan mungkin ada hubungannya dengan rahasia mengerikan para dewa yang menghilang ribuan tahun yang lalu. Kata-kata monster tua itu sangat rendah, dikatakan bahwa di zaman kuno, waktunya mungkin salah, mungkin zaman kuno, mungkin ketika para dewa pertama kali muncul, dewa cerah dan surga dan iblis bergabung untuk melawan eksistensi luar biasa antara langit dan bumi. Petik 2. Tunggu. Chen Nan menyela kata-kata monster tua itu dan berkata, salah satu dewa utama barat yang paling kuat tampaknya adalah dewa cahaya gelombang www.metalnovel.com gelombang apakah itu dia? Ada juga iblis, kelihatannya seperti ini, apakah itu salah satu dewa iblis yang paling kuat di legenda timur? Petik 2. Ya. Monster tua itu mengangguk dan berkata, pada saat itu, Dewa Cahaya menyalakan 3 alam di barat, dan setan menentang 6 jalan di timur. Meskipun mereka tidak ada lagi, nama mereka telah diturunkan, Dewa Cahaya. Itu menjadi semacam gelar dengan setan surgawi. Sekarang, di barat, roh yang dikenal sebagai Dewa Cahaya tentu saja salah satu dewa utama yang paling kuat, dan juga benar di timur. Simbol yang tak terkalahkan dalam 6 dao. Petik 2. Oh, Chen Nan mengangguk dan berkata, pada era apa maksudmu Dewa Cahaya dan Dewa Surga? Saya mengatakan bahwa berita yang saya dapatkan hanyalah fragmen fragmentaris, yang merujuk secara khusus ke era itu, dan saya tidak tahu. Oh, Chen Nan tidak kecewa. Dia tahu bahwa peristiwa yang lebih penting dan jangka panjang adalah, semakin sulit untuk diteruskan. Agaknya, rahasia yang diketahui oleh monster tua seharusnya terjadi ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Senior, kamu terus berbicara. Penyihir tua di barat memberitahuku. Legenda mengatakan bahwa iblis timur dan dewa cahaya barat bergabung untuk melawan eksistensi yang tak terbayangkan. Kebrutalan dan kekejaman berada di luar imajinasi manusia. Meskipun penyihir tua mengatakan banyak hal, tidak sulit untuk membayangkan betapa mengejutkannya perang asli itu. Penyihir tua mengatakan bahwa setelah perang, para malaikat mengumpulkan batu giok setelah dewa cahaya nirvana puing kualitatif, tetapi belum dikumpulkan. Malaikat pernah berkata bahwa jika mereka dapat mengumpulkan puing-puing yang tersebar di berbagai kalangan, mereka dapat menumbuhkan dewa cahaya. Petik 2. Mendengar ini, Chen Nan menunjukkan ekspresi terkejut. Monster tua itu melanjutkan, gereja di dunia barat telah diam-diam mengumpulkan tulang-tulang dewa cahaya, dan saya tidak tahu di era apa, mereka bahkan menunjukkan tangan kiri dewa cahaya, tetapi mereka baru saja dikirim ke gereja untuk pencurian. Legenda mengatakan bahwa ia dibawa ke timur oleh pencuri, dan akhirnya berpindah tangan beberapa kali, dan jatuh ke tangan peri kuno yang datang ke bumi, dan dikorbankan olehnya untuk menjadi dewa yang perkasa.
Lenya, maksudmu, telapak batu giok adalah telapak tangan kiri Dewa Cahaya pada waktu itu. Apakah itu disegel oleh para dewa kuno di gua bawah tanah? Ini seharusnya ada hal seperti itu. Generasi Dewa Cahaya mana? Setelah mengumpulkan seluruh mayat, mereka dapat dibangkitkan, dan keterampilan mereka terlalu menakutkan. Kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Monster tua itu tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah, itu pasti Dewa Cahaya yang sebenarnya, bukan dewa utama yang kemudian dianugerahi gelar Dewa Cahaya. Saya pikir, hanya keberadaan tertinggi dari 3 mega alam yang akan memiliki kekuatan gaib seperti itu, tetapi juga secara tidak langsung menunjukkan betapa mengerikannya dia dan orang-orang yang bergabung dengan iblis-iblis surgawi itu. Apa yang terjadi pada waktu yang jauh, dan bahkan membuat iblis surgawi di timur dan barat V. Dewa Cahaya bersatu melawan musuh, keberadaan seperti apa itu? Dia menembakkan 2 cahaya indah di matanya. Jika itu adalah Dewa Cahaya yang benar, maka dia bisa yakin bahwa dia mati setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Hati Chen Nan berbalik, dan malaikat itu sepertinya terikat oleh peraturan tertentu, dan umumnya sulit muncul di dunia. Dengan cara ini, bukankah gereja barat mulai mengumpulkan tulang-tulangnya pada waktu itu? Maka mereka harus memiliki beberapa informasi terperinci. Mungkin ada petunjuk rahasia bahwa para dewa menghilang ribuan tahun yang lalu dalam buku-buku kuno yang mereka selamatkan. Memikirkan ini, Chen Nan sangat bersemangat. Secara tidak sengaja dia sepertinya menangkap petunjuk penting. Dia sepertinya harus pergi ke Universitas Barat 6 dan dia menyalahkan dirinya sendiri, seharusnya dipikirkan bahwa sulit untuk menemukan dan mencari buku-buku oriental kuno. Mengapa tidak pergi ke Barat untuk mencobanya? Gereja-gereja Barat telah diturunkan dari zaman kuno ke masa sekarang. Ini adalah agama ortodoks yang tidak pernah berubah. Ini setara dengan negara yang berdiri selama ribuan tahun. Dokumen dan bahan kuno mereka tentu saja lebih lengkap. Chen Nan bersemangat hubi, dan teka-teki yang mengganggunya akhirnya muncul ke permukaan. Namun, dia ingat hal lain, bola emas dan cahaya hitam di tubuhnya telah melarikan diri dari tubuh, dan Jade Rui juga mengikuti. Sekarang ancamannya sudah hilang. Apakah perlu untuk terus mengeksplorasi rahasia ribuan tahun yang lalu? Dia mati-matian tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dia tidak memiliki potensi ancaman, apakah dia masih perlu mengambil risiko? Ribuan tahun yang lalu, rahasia hebat jelas merupakan area terlarang bagi para praktisi. Jika Anda menggali lebih dalam, sulit untuk memastikan bahwa perencana misterius dengan keterampilan luar biasa tidak akan ditarik, dan tidak akan ada bahaya besar. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan mengejek dalam hatinya, saya tidak bisa menahan diri tentang masalah ini, saya harus memahami citra sebenarnya dari 10.000 tahun yang lalu. Saya benar-benar orang yang gelisah. Monster tua itu menatap Chen Nan, wajahnya berkedip-kedip, dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Oh, bukan apa-apa. Melihat senyum tipis di wajah monster tua itu, Chen Nan terkejut, merasa bahwa lelaki tua yang tak dapat ditebak ini sepertinya merasakan sesuatu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, orang-orang macam apa yang ada di sana? Orang-orang yang dipaksa untuk memperbaiki jadi benar-benar mengejutkan para junior. Tidak mungkin untuk membayangkan bahwa ada begitu banyak kekuatan yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan mereka, para master tingkat 5 yang tiada taranya itu seperti anak-anak, seperti untuk para junior. Kultivasi bahkan lebih tak tertandingi, itu benar-benar memalukan. Petik 2. Monster tua itu mengangguk dan berkata, Tuan Orde Kelima hanyalah tuan yang tidak ada bandingannya di mata orang-orang biasa. Terus terang, hanya jika Anda mencapai ranah Orde Kelima, Anda dapat benar-benar memasuki bidang kultivasi. Kultivasi adalah untuk mengubah fisik Anda. Proses evolusi untuk mencapai penyempurnaan diri. Urutan kelima atau lebih rendah bukanlah sebuah entry. Apa yang mereka kuasai hanyalah keterampilan bertarung. Jauh dari memahami makna kultivasi yang penting. Adapun mereka yang muncul malam itu, Anda tidak perlu tahu sekarang, jika untungnya, Anda juga akan memasuki bidang itu cepat atau lambat, dan Anda secara alami akan tahu saat itu. Petik 2. Chen Nan tahu bahwa monster tua itu benar, bahwa tuan dan dunia lain adalah milik dua dunia. Dia tersenyum dan berkata, tarekat, taruna di mata orang-orang biasa. Monster tua itu menghela nafas dan berkata, aku punya firasat bahwa dunia latihan yang damai akan memulai badai, dan banyak monster tua akan tampak tidak berarti apa-apa. Tetapi orang-orang muda dari generasimu benar-benar membuat orang terkejut, saya tidak tahu berapa jauh lebih tinggi dari rekan-rekan saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang salah satu dari 10 master muda terbaik dari Dongda 6 akan berada di antara 3 besar dari seluruh universitas jika ditempatkan 100 tahun yang lalu. Penurunan pasti akan berkembang, dan dalam waktu dekat, mungkin ada pergolakan besar di dunia latihan. Petik 2. Peduli senior tentang itu. Aku tidak mengkhawatirkanku. Aku punya perasaan bahwa situasi yang sama selama lebih dari 1000 tahun tampaknya muncul kembali. Oh, Chen Nan mendengar minat dan bertanya, situasi seperti apa itu ribuan tahun yang lalu? Monster tua itu menyesap teh dan berkata, ribuan tahun yang lalu, dunia kultivasi mencapai tingkat kemakmuran yang tak terbayangkan. Tidak hanya semua jenis keterampilan ilahi yang hilang, sihir tunggal muncul kembali di dunia, tetapi juga banyak penyihir telah menciptakan banyak yang terkenal di dunia. Keunikan koleksi Qigong, beberapa keterampilan unik dalam koleksi Tiangong dari dunia kultivasi diciptakan selama periode itu. Petik 2.
Tidak sulit membayangkan Cendi menjulang, di era ketika ratusan sekolah berselisih, pasti ada orang-orang aneh yang keluar, dan pasti ada banyak orang yang luar biasa. Monster tua itu melanjutkan dengan mengatakan, itu benar-benar master pada waktu itu, tetapi dalam situasi ini dunia kultivasi mengalami gejolak besar, dan alasannya sudah lama tidak diketahui. Dikatakan bahwa para malaikat di barat dan peri di timur telah datang ke dunia dan berpartisipasi dalam beberapa puncak dari dunia manusia. Sungguh luar biasa bahwa banyak peri dan malaikat telah dirusak dalam pertempuran itu. Kemudian, dikabarkan bahwa beberapa malaikat dan peri semuanya jatuh karena mereka menemukan karakter yang kejam, dan dunia manusia agak disebut para penyihir adalah makhluk reinkarnasi, malaikat tingkat tinggi yang bereinkarnasi. Petik 2. Ini, Chen Nan sedikit terkejut, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Monster tua itu menatapnya dan berkata, aku tidak ragu bahwa generasimu telah bereinkarnasi keabadian dan malaikat yang bereinkarnasi, tapi aku merasa ada gelombang arus bawah, dan sepertinya akan ada kekacauan besar. Chen Nan mengangguk, tetapi yang dia pikir adalah Dantai Xuan. Ribuan tahun yang lalu, peri Dantai pernah muncul di dunia, dan sekarang ada patungnya di kota Dantai. Alasan kedatangannya juga terkait dengan gejolak hebat. Tapi siapa itu dan apa yang pantas untuknya? Setelah meninggalkan kamar rahasia, Chen Nan telah memikirkan masalah ini. Dari kebangkitan makam hingga saat ini, ia memiliki keprihatinan dan penyesalan, dan juga memiliki napas yang buruk, tetapi kemudian apa yang Dantai Xuan lakukan padanya? Setelah memahami kebenaran, dia tidak dapat melepaskan emosinya, tetapi dia ingin membuat pernyataan, sulit untuk mempertahankannya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran melawan keturunannya Mengker dengan mengatakan bahwa pedang itu harus diarahkan pada Dantai Xuan. Teringat akan masalah Dantai Xuan oleh monster tua itu, Chen Nan berpikir lama di dalam hatinya. Sangat sulit menemukan kesulitan Dantai Xuan. Dantai Xuan telah memecahkan kehampaan dan memasuki dunia peri selama hampir 10.000 tahun sekarang. Seperti apa kondisi yang sekarang dicapai oleh latihan kultivasi, yang jenius akan tahu. 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar dewa, dan roh sudah meninggal. Mereka yang terbang ke alam dewa abadi segera setelah perampokan besar mungkin telah menjadi raja peri sekarang. Pada tahun itu, postur Dantai Xuan tentang langit dan bumi, dalam hal potensinya, setelah ribuan tahun, jika tidak mungkin untuk menjadi pihak tertinggi di alam dewa abadi, itu benar-benar mustahil. Berpikir lama sekali, Dantai Xuan, yang begitu cantik dan indah, menghela nafas dalam hati Chen Nan. Dia tidak mengerti mengapa gadis surgawi yang melintasi langit seperti komet dan menerangi seluruh fantasi enam akan menembaknya. Dantai gelombang www.metelnovel.com gelombang apa yang kamu lakukan? Memikirkan fakta bahwa Dantai Xuan telah menjadi yang tertinggi untuk alam dewa peri, Chen Nan pasti frustrasi. Sekarang dia masih bertarung dengan keturunannya Mengker, bagaimana Anda bisa melawannya? Menantikan kupu-kupu berwarna pupa, Kap melompat ke Jackie Chan. Ini tidak realistis, dan keterampilan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan Beijing dengan sukses dalam semalam. Dibandingkan dengan Dantai Xuan, dia seperti siput kecil, memanjat ke dunia peri sedikit demi sedikit. Bagaimana aku bisa memperpendek jarak antara dia dan dia? Jika kamu ingin berurusan dengan Dantai Xuan, kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti Chen Nan sedang memikirkan sesuatu, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di rumahnya, dan bola cahaya dari satu kepalan dan satu kepalan muncul di depannya. Chen Nan terkejut melihat bahwa bola cahaya dua warna yang telah meninggalkannya benar-benar kembali, tetapi saya ingat bahwa dua bola cahaya itu tampaknya jauh lebih redup. Apakah itu tidak hilang? Mengapa kamu kembali lagi? Chen Nan mengutuk diam-diam, dan mendesak roh pedang ke arah bola cahaya dua warna. Terpelanting. Meskipun dia tidak tahu seberapa berguna itu, dia ingin menghentikannya. Yang mengejutkannya, bola cahaya dua warna sebenarnya melayang 1 meter darinya, dan tidak terus bergerak maju. Tentu saja, Jianqi tidak memainkan peran apapun untuk mereka. Chen Nan daki, lalu memarahi, eksistensi seperti apa yang Anda miliki? Tidak diizinkan untuk datang. Bola cahaya dua warna tampaknya mengerti kata-katanya, dan mereka benar-benar gemetar, merintih, seolah-olah bayi yang dirugikan menangis. Kedua lelaki kecil itu tampaknya telah membuka pikiran mereka tampaknya takut kepadanya, dan mereka tampaknya dianiaya. Chen Nan sangat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ming, lebah.